sahabat KPM, bertemu kembali dalam program pengelolaan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih adalah kesakitan psikologi yang dikaitkan dengan atau berciri perasaan kekurangan, kehilangan, putus asa, tidak mampu melakukan apa-apa, pilu dan marah. Perasaan seperti ini biasanya memang dianggap negatif. Apabila seseorang sedih, dia menjadi kurang bercakap, kurang bertenaga, bahkan emosi. Dan menangis merupakan satu petunjuk daripada kesedihan. Sahabat KPM, setiap dari kita tentu pernah merasa sedih, putus asa, mengalami masa-masa sulit, tidak mengerti dengan apa yang diinginkan. Itulah tandanya sahabat berada di titik terendah dalam hidup. Sudah barang tentu kamu bingung, bahkan kehilangan arah. Harus berlari kemana? Pada siapa bisa mengadu? Apa yang bisa dilakukan? Tidak ada yang dapat membantumu. Tidak ada yang dapat menolongmu kecuali kamu sendiri. Ya, kamu sendiri. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memotivasi dirimu, memasukkan energi positif pada dirimu. Ketika kamu sedang dirundung kesedihan, yang bisa dilakukan mungkin saja hanya bisa menangis. Ada satu lagi yang bisa kamu lakukan, yaitu berdoa. Yakinlah kalau Tuhan sedang mengerjakan apa keinginan serta permohonanmu. Mungkin tidak sekarang, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk makhluknya. Semua akan indah ketika sudah tiba saatnya. Tetaplah optimis, serta jangan berlarut-larut terhadap keadaanmu. Di saat datang kepahitan dalam hidup, kekecewaan yang mendalam, dikhianati, dan bahkan kehilangan orang yang tercinta adalah takdir Tuhan. Wajar kalau kamu mengeluh serta menyerah begitu saja. Bahkan mungkin menganggap bahwa Tuhan tidak adil denganmu, karena hanya memberikan kesedihan, karena hanya bisa memberikan kepahitan, karena hanya memberikan kesedihan dalam hidup, di saat orang lain bisa tertawa bahagia. Padahal sesungguhnya Tuhan menunggu kamu untuk mengingat dan mencurahkan semua yang dirasakan kepadanya. Hanya saja kamu sering lupa bahwa ketika semua hal tidak berjalan sesuai dengan harapan, saat orang-orang meninggalkanmu, justru Tuhanlah satu-satunya yang selalu berada di dekatmu. Jangan pernah merasa hanya kamulah satu-satunya yang berada di situasi seperti ini. Tapi ingat bahwa banyak orang di luar sana yang bernasib sama seperti kamu, bahkan lebih jauh kepedihan dan kepahitannya daripada kamu. Sangat mungkin dalam lubuk hati tidak terima dengan keadaan hidup, karena terus-menerus terpuruk, bahkan sempat terbesit untuk mengakhiri hidup, supaya penderitaannya juga segera berakhir. Kamu harus menerima realitas kehidupan. Tidak selamanya berada di atas. Kadang kita juga perlu merasakan bagaimana saat berada di bawah, supaya bisa melihat sekitar. Pernahkah melihat pengemis atau orang kecil? Bahkan dengan kondisinya yang seperti itu, mereka masih bisa tersenyum, mereka masih bisa tertawa, seolah hidupnya baik-baik saja. Sementara itu, kamu yang mendapat ujian dari Tuhan terus mengeluh dan berputus asa. Padahal seharusnya tahu kalau Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Ketika kita bisa melalui cobaan dalam hidup, berarti kamu adalah orang kuat, optimis dan berlapang dada, bukan malah yang paling sial. Jadikanlah semua masalahmu sebagai pelajaran. Banyak sekali hikmah yang bisa kamu petik dan mengajarkan sebuah arti kehidupan yang sebenarnya. Coba lihat dari sudut pandang lain, supaya selalu bersabar dan ikhlas.
Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti untuk mencoba. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras dalam kehidupanmu. Ketika kamu melakukan sesuatu yang mulia dan indah, kalaupun tak seorang pun memperhatikanmu, janganlah bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. Mulailah dari mana kau berada. Gunakan apa yang kamu punya dan lakukan apa yang kamu bisa. Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Jangan tanyakan pada diri kamu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat kamu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Orang yang lemah tidak memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Kembangkanlah sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Semoga saja apa yang menjadi ulasan ini tidak lagi menjadikan kamu sedih, berputus asa, kurang bercakap, kurang bertenaga, menangis. Karena setiap apa yang terjadi pada kehidupan ini, itu adalah sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian dan terima kasih.